Kepada Bapak Dr. Patrisius Rian Jaya, SH.MA, disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya jugalah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan Bapak PLT Bupati Kabupaten Muna beserta jajaran untuk bersilaturahmi dalam rangka kami kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Muna tahun 2024 ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun, MSI, selaku PLT Kabupaten Muna. Di sini hadir juga Pak rombongan kami Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Pak Sugeng, itu tenang saja Pak, tampang rambut hati rinto. Beliaulah yang menuntut Sambo sambil menangis waktu di TV itu. Jadi beliau itu orangnya halus. Jadi tampangnya Rambo, saya juluki hatinya rinto. Kemudian kami hadir juga Pak Bupati dengan beberapa asisten dan rombongan. Kemudian yang saya hormati juga forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Muna, ada Pak Kapolres, ada Pak Danrem, hadir juga di sini Ketua DPRD. Ya. Oh, amin. Ya Robbal Alamin. Pak Dandim, kemudian Ketua DPRD, di sini juga hadir para Pak Sekda, kemudian ada para staf ahli, para kepala OPD, serta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Muna yang sama-sama kami hormati dan kami cintai. Pada kesempatan ini di awal tahun 2024, seperti disampaikan oleh Bapak PLT Bupati tadi, memang kita sedang fokus untuk menghadapi hajatan demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. Tadi disampaikan bahwa di Kabupaten Muna ini cenderung adem, tidak ada gejolak, dan itu yang harus kita syukuri bersama. Saya titip Pak Bupati, Pak Kajari ini baru di sini, beserta jajaran, tolong dibina dan dibimbing serta dimanfaatkan dalam tugas-tugas Bapak apa yang bisa beliau bantu. Sengaja saya melakukan kunjungan kerja lagi, walaupun di tahun 2023 kemarin saya sudah keliling seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara, karena Pak Kajari ini teman saya Pak. Beliau ini satu angkatan dengan saya. Dan sekaligus kesini ini dalam rangka menghibur beliau juga. Karena kenapa harus saya hibur? Karena tadi kalau di musim-musim pemilihan begini, Pak Kajari ini tidak bisa nyalon. Ditolak oleh tukang salon kalau dia datang ke salon. Jadi beliau teman satu angkatan saya. Alhamdulillah sekarang sudah jadi Kajari. Makanya saya sebelum bergeser dari Sulawesi Tenggara ini menyempatkan mampir ke sini, dan alhamdulillah berkat dukungan Pak PLT Bupati,
kami sudah disambut dengan baik, mulai dari kedatangan sampai dengan saat ini diundang untuk mengikuti jamuan makan siang di sini. Kalau bicara demokrasi, Pak, kita harus bersyukur negara kita ini adalah negara termasuk negara demokrasi terbesar di dunia dengan penduduk yang ratusan juta, sehingga pihak dari luar negeri itu sangat kagum dengan kita bisa mengelola negara yang begitu luas dengan penduduk yang begitu banyak dengan demokrasi yang tidak menimbulkan perpecahan. Sehingga ini harus kita jaga bersama di tiap-tiap daerah masing-masing, sehingga kita berharap dan berdoa pada akhirnya setelah pesta demokrasi ini kita kembali ke keadaan semula, ke aktivitas semula. Jangan sampai nanti di pengadilan agama banyak gugatan cerai karena perbedaan suami istri dalam pilihan, dan ini berlanjut sehingga jadi panjang. Sedikit cerita, dulu awal-awal demokrasi banyak kejadian-kejadian lucu, Pak. Setelah tahun 98, ini 2023, berarti demokrasi kita ini sudah menginjak tahun ke-25. Sudah semakin dewasa demokrasi kita. Dulu di awal-awal tahun 98, 99 sampai 2000 itu kita euforia. Yang tadinya menurut kita demokrasi itu demokrasi yang tidak sebenarnya, kemudian menjadi demokrasi yang gegap gempita. Siapapun boleh mencalonkan diri, siapapun boleh untuk terjun ke politik dengan partai-partai politik yang beraneka ragam ideologisnya. Sehingga di suatu daerah, yang susah saya sebut di sini, ada seorang satpam BRI yang sudah 15 tahun menjadi satpam, karena punya dukungan masyarakat yang kuat, terpilih jadi bupati. Tapi dalam pelaksanaannya ada yang kurang pas. Pak Bupati ini tidak peduli kalau Pak Kapolres datang, ya tunggu dulu lah katanya. Dia masih mau ngobrol-ngobrol. Pak Dandim datang pun seperti itu juga tidak masalah. Pak Kajari datang tunggu dulu. Tapi kalau kepala BRI datang, dia pesan, Pak. Dia harus buka pintu dan sikap sempurna. Karena 15 tahun dia jadi satpam di BRI, sehingga walaupun sudah jadi bupati, loyalitas dia masih tetap. Jadi Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua DPRD tidak boleh tersinggung, harus memaklumi. Ya biasa aja. Ya kalau sudah datang ya silakan tunggu, katanya di ruang tunggu. Tapi kalau Pak Kepala Cabang BRI datang, harus segera dilaporkan dan dia sikap sempurna, buka pintu, hormat, baru urusannya selesai dan acara boleh dimulai. Kemudian satu lagi, ini kisah nyata, Pak, yang saya ceritakan dua ini. Karena tadinya latar belakang pendidikannya juga tidak terlalu tinggi, yang terpilih jadi bupati ini suatu saat meresmikan pabrik tekstil, Pak. Diberi teks oleh ajudannya yang alumni STPTN. Akhirnya dengan gagah Pak Bupati ini hari ini dengan mengucap Bismillah kita resmikan pabrik tekstil. Kata ajudan, kurang es, Pak. Ya, suatu saat nanti pabrik es juga. Karena tulisannya itu DEXTIL. Ya maksud ajudannya tekstil. Cuman Pak Bupati nyebutnya tekstil. Nah, kata ajudan, kurang es, Pak. Ya nanti pabrik es juga. Itu guyonan demokrasi, Pak. Sehingga dengan menginjak usia ke-25 demokrasi ini, kita sudah sama-sama bersyukur kita bisa melalui tahapan-tahapan yang rawan di awal-awal itu. Bayangkan kalau pada waktu itu 2-3 tahun kita berdemokrasi secara bebas begini, tahu-tahu kita pecah. Yang mungkin hari ini saya dari Kendari Muna ini harus ngurus pisah dulu. Dia kan negara Muna misalnya, sudah pecah kita.
Tak boleh dari negara Kendari itu asal-asal nyebrang, harus lewat imigrasi dulu. Mungkin seperti itu, tapi alhamdulillah dengan 25 tahun kita berdemokrasi ini, kita sudah semakin mapan dan tidak menimbulkan perpecahan di antara kita. Dan di sini saya juga meminta Pak Kejari untuk berperan aktif, mengambil peran dalam menjaga situasi di Kabupaten Muna ini, termasuk dalam suasana pemilu ini tentunya melalui Gakumdu dengan Bawaslu, dengan kepolisian maupun dengan stakeholder lain yang terkait. Mungkin demikian Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Ini kalau pidato habis makan begitu memang tidak perlu panjang-panjang Pak. Sekedarnya saja, karena memang itulah dari dulu ini satu kendala, kalau bisa dibilang penyakit yang tidak bisa dihindari. Habis makan tuh biasanya ngantuk, yang dialami semua orang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk berkenan tetap di tempat. Acara selanjutnya